Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar Alhamdulillah, luar biasa. biasa. Allahu Allahu Akbar. Akbar. Alhamdulillah, semoga semuanya sehat dan semangat belajar hari ini. Nah, sebelum pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Nah, Ibu mau dipimpin oleh Zahra. Oke, teman-teman, sebelum kita belajar lagi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke, terima kasih Zahra. Nah, sekarang Ibu absen dulu nih. Yang pertama, ada Nasrina Muhbita. Hadir, Ibu. Oke, ada Mahfuza. Hadir, Ibu. Ada Sarah. Ada Sarah. Hadir, Bu. Oke, hadir. Naura. Naura hadir. Hadir, Bu. Oke. Ada Hikmah. Hadir, Bu. Hadir. Tiara. Hadir, Ibu. Nah, Nisa. Nisa hadir. Hadir, Bu. Oke. Nah, ada Naya. Naya hadir gak Naya? Hadir, Bu. Hadir. Oke, Zahra hadir ya. Nah, alhamdulillah semuanya masuk semua nih. Nah, anak-anak sudah siap belajarnya belum hari ini? Siap. Siap, Ibu. Oke. Nah, sekarang kita mau belajar apa sih nih? Ayo belajar apa nih? Menceritakan pengalaman secara lisan. Nah, betul. Hari ini kita belajar menceritakan pengalaman secara lisan. Nah, adapun tujuan pembelajarannya. Yang pertama, mengidentifikasi, peserta didik mampu mengidentifikasi unsur-unsur pokok dalam cerita pengalaman. Yang kedua, menggunakan kosakata yang tepat dan santun dalam menceritakan pengalaman secara lisan. Nah, yang ketiga, menyusun cerita pengalaman secara runtut dan jelas berdasarkan pengalaman pribadi. Nah, yang terakhir, menceritakan pengalaman secara lisan dengan jelas, runtut, dan juga percaya diri. Nah, anak-anak, kalian masih kelas 1, kelas 2, atau kelas 3, kan biasanya menceritakan pengalaman itu kan secara singkat, nah belum runtut. Nah, sekarang kan kalian sudah kelas 6, nah kalian tidak hanya mampu menyebutkan pengalamannya saja, tetapi juga harus mampu menceritakannya dengan jelas, runtut, santun, dan juga percaya diri, sehingga orang lain memahami cerita yang kalian sampaikan. Nah, selanjutnya kita lanjut ke persepsi nih. Siapa yang pernah mengalami kejadian yang sangat menyenangkan? Ayo, siapa Aku, nih? Ibu, aku. Oh, banyak ya yang pernah mengalami pengalaman yang menyenangkan, hebat. Nah, apakah kalian pernah menceritakan pengalaman tersebut kepada teman atau keluarga? Pernah Nah, tidak Ibu, menceritakannya? pernah. Nah, hebat sekali nih Zahra, Tiara. Nah, sekarang kita lanjut bagaimana cara menceritakan pengalaman agar menarik dan mudah dipahami oleh orang lain. Siapa yang bisa jawab? Nadanya harus menarik, Ibu. Bisa juga. Bicaranya harus jelas, urut, dengan suara yang cukup jelas. Pintar sekali ya Zahra. Ibu mau ngecek dulu nih, kita ice breaking dulu nih. Kalau ibu bilang anak soleha, jawabannya hebat. Dibuka mic-nya semua. Anak soleha, Hebat. hebat-hebat ya. Nah, materi pembelajaran hari ini, yang pertama pengertian dan ciri-ciri pengalaman. Terus ada unsur-unsur cerita pengalaman, lalu langkah-langkah menceritakan pengalaman yang baik. Nah, di sini ada video, kita dengerin dulu ya. Ibu, suaranya nggak ada, Bu. Iya, tidak ada ibu kirim ya videonya, ditonton. Video yang ibu kirim itu bagaimana caranya menyampaikan pengalaman pribadi secara runtut, baik dan juga jelas. Ibu kasih waktu 3 menit ya. Oke, anak-anak udah ditonton videonya. Ayo Puja Sarah udah dilihat belum videonya? Sudah, Bu, sama Sarah. Oh, sudah sama Sarah, pintar. Video ini sebagai acuan kalian bagaimana caranya menyampaikan pengalaman. Next ya. Nah, sekarang kita belajar apa itu pengalaman. Nah, siapa yang mau membaca? Aku. Boleh itu siapa tadi? Yaudah, Bu, Bita boleh, Bu. Zahra, aku aja. Bita dibaca. Pengalaman itu adalah peristiwa atau kejadian yang pernah dialami, dilihat atau dirasakan sendiri maupun
orang lain. Nah, ciri-cirinya itu berdasarkan fakta atau kejadian nyata, terus isinya menceritakan apa yang terjadi dan ada urutan waktu yang jelas, Ibu. Iya, pinter, pinter. Terima kasih ya. Jadi pengalaman itu peristiwa atau kejadian yang pernah dialami, dilihat, atau dirasakan diri sendiri maupun orang lain. Nah, sekarang kita masuk ke unsur-unsur cerita nih. Yang pertama, ada apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Ini adalah unsur 5W plus 1H. Next. Nah, sekarang kita masuk ke pemilihan kata dan bahasa. Siapa yang mau membaca? Aku, ibu, aku. Pilih Zara. Jadi pemilihan kata dan bahasa ini tuh gunakan kalimat yang jelas dan lengkap. Terus pilih kata-kata yang tepat dan sopan sesuai situasi. Terus bisa gunakan kata bermakna denotatif atau makna sebenarnya atau konotatif atau kiasan agar cerita lebih hidup. Nah, terima kasih Zara. Jadi pemilihan kata dan bahasa itu sangat penting dalam menceritakan pengalaman. Nah, ada pun langkah-langkah menceritakan pengalaman dengan baik. Siapa yang mau membaca? Saya, Bu, saya. Boleh itu, Ja. Kan bilangan di Nah, yang pertama itu ada isi cerita. kita Cerita tuh dilengkapi dengan pembukaan, isi, penutup, runtut, dan masuk akal. Selanjutnya ada pengucapan, Bu. Nah, pengucapan itu harus dijelaskan secara jelas, secara nyaring, dan tidak terburu-buru. Terus selanjutnya ada nada bicara sesuai dengan isi cerita, sedih, senang, atau seru. Nah, yang terakhir ada sikap, sopan, percaya diri, dan pandangan ke pendengar. Dah, Bu. Kasih Puja. Hebat. Nah, jadi langkah-langkah ini adalah urutan untuk menceritakan pengalaman dengan baik. Nah, selanjutnya, siapa yang ingin bertanya? Ada yang mau bertanya tidak ya? Ibu hitung nih dalam 1, 2, 3. Oke, tidak ada. Ibu next. Nah, sekarang kita masuk ke kuis interaktif. Karena kita dari online daring, jadi kita diskusinya bersama ya. Nah, ayo siapa yang mau menjawab nomor soal pertama? Nah, Ibu bacakan dulu soalnya. Perhatikan kalimat berikut. Hari Minggu lalu aku pergi ke pantai. Nah, kalimat tersebut menunjukkan unsur apa ya? Kan, Ibu, kapan? Aku depan. Kita buktikan. Ternyata benar, hebat sekali. Nah, sekarang kita next lagi nih. Soal nomor 2. Perhatikan kalimat berikut. Aku membantu nenek menyiram tanaman di kebun. Kalimat tersebut menunjukkan unsur apa ya? apa yang dilakukan. Apa yang dilakukan? Coba kita cek benar tidak ya? Wah, ternyata benar. Hebat sekali nih, Hikmah. Nah, sekarang kita masuk sesinya bercerita. Nah, jadi di sini anak-anak disuruh menceritakan pengalaman yang paling berkesan. Nah, dengan memperhatikan urutan ceritanya, pilihan katanya, pengucapan yang jelas, dan juga sikap percaya diri. Disiapkan alat tulisnya, ditulis ya. Ceritakan pengalaman yang paling berkesan menurut kalian. Ibu beri waktu 2 menit. Oke, waktunya sudah habis ya. Sekarang kita masuk ke sesi presentasi. Nah, sekarang Ibu mau minta siapa ya? Sarah deh, Sarah. Milih kartu nomor berapa, Sarah? Sarah mana 3, nih, Bu, Sarah? 3. 3. Coba ya. Nah, di sini tuh isinya nama-nama teman kalian nih. Nama yang terpilih presentasi ya. Mencari nomor berapa? 3. 3. Oke, 3. Kita pencet nih siapa ya? Zara. Ih, kenapa saya, Ibu? Ayo Zara diceritakan. Jadi pada waktu itu, pada hari Minggu, aku pergi jalan-jalan sama teman aku. Aku melihat, Dia sama cowoknya. aku belum punya Kalian cowok kan, masih kecil masih ya, nggak SD. boleh main cowok-cowokan dulu. Tuh. Nah, terus aku diajak ke tempat yang bagus, yang ada gunung-gunung, yang dingin, sejuk gitu, Bu.
Udah segitu Emang aja iya? ceritanya. Bohong ya? Iya. Ibu tadi dibilang bohong terus Bu sama mereka, Bu. Ya udah nggak apa-apa, gak usah didengerin ya, Nak. Sekarang Ibu mau Azara nih memilih nomor. Ayo nih, pilih nomor berapa? Aku mau nomor 7, Ibu. 7, kita pencet nomor 7. Sarah. Ayo nih Sarah. Tadi Sarah nunjuk Zara. Sekarang Zara nunjuk Sarah. Ayo nih. Sarah, ayo ceritakan. Apa sih bisa cerita? Iya. Hari Jumat aku kemarin jalan-jalan Ibu ke Tangerang. Bohong, Ibu, bohong. Terus aku ngeliat sawah, terus banyak teman-teman aku udah. Sudah ceritanya segitu saja. Ayo sudah. Cerita gua apa ya? Hebat, terima kasih Sarah. Nah sekarang Ibu mau satu orang lagi nih. Ibu minta Nisa milih nomor ya. Iya Bu, aku milih nomor tang ting tong bang siapa yang 6. 6, kita coba nih siapa ya? Hikmah. Pengalaman mengikuti lomba mewarnai. Jadi lombanya dilaksanakan di hari Sabtu di aula sekolah PPG. Saya mengikuti lomba bersama teman-teman di kelas lain, dari kelas lain. Sebelum lomba dimulai, saya merasa takut karena gambar saya jelek. Saat lomba berlangsung, saya berusaha mewarnai gambar dengan rapi dan memilih warna yang sesuai. Terus dari pengalaman tersebut, saya belajar bahwa keberanian untuk mencoba dan usaha yang sungguh-sungguh dapat memberikan hasil yang baik. Oke, terima kasih Hikmah. Ternyata anak-anak Ibu punya pengalaman yang berkesan ya. Nah, beri ini dong reaction tepuk tangan untuk teman-teman yang sudah presentasi hari ini. Oke. Alhamdulillah sudah selesai. Nah, sekarang kita masuk ke review. Ayo siapa yang mau review? Hari ini kita belajar tentang apa? Siapa nih? Puja. Boleh Puja. Ayo Puja review, kita belajar apa aja nih? Baik. Jadi materinya itu terkait bercerita dengan baik, yang dimana ceritanya itu mengandung kesan yang bahagia, sedih, senang gitu ya. Terus sama ada latar tempat, latar waktu, dan apa lagi? Terus ada 5W1H Bu, ada when, why, terus who, terus apa lagi? Udah Bu. Nah, oke Puja, terima kasih. Nah, kita lanjut semua ya. Nah, sekarang kita masuk ke penugasan rumah. Ayo dicatat dulu nih tugas untuk pertemuan selanjutnya. Ayo, sudah ditulis semuanya? Sudah, Ibu. Oke, sudah. Next ya. Nah, sebelum masuk refleksi, Ibu mau mengingatkan lagi nih, bagi anak-anak Ibu yang masih mengalami kesulitan, silakan berlatih secara mandiri tentang unsur-unsur pengalaman dan penyusun sederhananya di rumah. Nah, bagi yang sudah mampu, silakan mengembangkan cerita pengalaman menjadi lebih rinci dengan kosakata yang beragam dan lebih menarik. Nah, untuk refleksi hari ini, anak-anak Ibu senang nggak belajar hari ini? Senang. Coba dikasih jempolnya. Senang, oke. Pinter. Nah, anak-anak, setiap orang memiliki pengalaman yang berbeda dan juga menarik. Nah, jangan takut bercerita di depan orang lain. Nah, semakin sering kalian berlatih berbicara, maka semakin baik komunikasi kalian miliki. Nah, hari ini kalian sudah berani nih belajar dan juga berlatih bercerita. Nah, Ibu sangat bangga kepada kalian. Nah, mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Sekian dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan anak-anak.